nggak tadi? NDT itu penguatan otot nggak tadi? Ya. Jadi NDT itu kan lihat ada. Kalau dirilis. Kalau belum ada distimulasi. Kalau dia bentuknya proses, belum bisa berguling, belum bisa berduduk, belum bisa berdiri, belum bisa berjalan, namanya fasilitasi. Itu bobat atau itu ya, jangan penguatan. Oke, boleh nggak alergi bilang penguatan ya kan nggak boleh, tapi panas plastik kan dia menetap begini, pasti yang sebelah sini masa dikuatin ya? Enggak, benar. Tadi kamu bilang ya, kamu bilang apa tadi? Iya, ya pasti kan ada yang konsentrasi, yang otot yang berlawanannya mengalami kelemahan, yang dikuatin ya lawannya. Jadi bukan ya. Jadi makanya nanti ada ya dengan electrical stimulasi ya, itu yang bukan di spastiknya ya, tapi kalau sudah yang fungsional itu beda lagi. Dah, capek kan? Ada kalau sudah fungsional boleh, di mana yang memang dia perlu distimulasi. Jadi bentuknya bukan stimulasi kayak bikin otot itu ada, tapi dia tuh punya gitu loh, cuma dia nggak tahu bagaimana si otak ini menyuruh si ototnya bergerak. Tapi nanti diajarnya ini aja ya, makanya di kurikulum yang akan datang obatnya mau bikin 3 CT-nya mau bikin 3 pertemuan. Makanya benar kalau aku ya. Jadi gitu ya. Terus apa lagi? Boleh mau ada aktivitas apa namanya tadi, fungsional activity. Ya kalau udah oke, ya kan? Udah jadi nih bentuknya. Kita lihat anak CP, kita mau benerin, ya kan? Udah jadi fungsional activity pakai bermain, gitu ya. Bentuknya sudah bermain, ya. Jadi mana sih? Dia kan jijit gini ya. Nah boleh naik apa namanya? Tanjakan. Kan mau nggak mau kalau tanjakan mau jijit juga dari susah kan jadi gini. Atau kita ngajarin jalan mundur. Ya, itu latihan ya, tingkat lanjut, kan? Kalau misalkan dia jalannya susah gini, ya, mungkin boleh. Berarti kan sebenarnya apa nih yang lemah nih kalau kita begini? Eksolotator, lemah. Apa lagi? Satu-satu, apa dulu yang lemah? Oh, yang lemah nih. Kor, kenapa? Lihatnya dari mana kornya lemah? Karena dia begini kan, fleksi di sini jadi gini kan. Jadi ininya nggak kerja kan? Kan kalau kita kan kerja semua. Kor mana sih? Pokoknya otak. Ya, nanti habis kenal kor, kenal 5 kor. Ada food court ya. Ya, udah kor aja dulu harus dikuasai. Enak gitu kan? Kor. Yang paling gampang dilihat orang tua desain. Kan desain itu nggak maksimal ekstensinya. Ya kan? Kalau udah kayak gini apa lagi? Baru posisinya begini, berarti ada yang tight. Tightness siapa? Tahu nggak tightness? Iya. Ya, Tahu belum? apa dulu yang tight? Bisa nih kan? Terus Apa namanya yang tadi kata? tibia. Gastrok soleus. Tadi apa sih? Rotator ya? Rotator apa ya? Tightness, diapain? Stretching dulu. Stretching, prinsipnya apa? Ya kan? Ya kan? Masya Allah.
selesai dulu. Lebih lagi jam-jam kuliahnya kurang. Terus apa lagi? Itu yang deteksi ya kan. Boleh nggak dibantu dengan sangat boleh tadi terus ya udah sampai ya. Oke, jadi ada APO. Dia bahkan bilang tadi APO ada berapa? Ada berapa nih? APO ada berapa tadi? Kata dia. Ada 7. Hah? Ada 7 ya? Kami Tama. Tiga itu. Nah, kamu yang jawab, kamu yang bikin. 3 yang utama. Fungsinya kamu mempresentasikan yang lain. AVO. Jadi kalau dia rasa seksi ya kita bikinnya Padahal nggak tahu. sampai dia AVO. baru kita cetak AVO baru isi OP itu 3 utama. sampailah dia plantigrade namanya. Plantigrade itu ketika ininya bisa 0 derajat ya. Pak, apa tadi plantigrade? Plantigrade apa? Kamu jangan percaya banget sama HP ini. Apa plantigrade? Apa katanya? Ini pelajaran ini makin ditinggal, makin bukannya bisa dipelajari nanti gitu ya. Makin ketinggalan ya. Jangan kamu udah rekam terus kamu pikir bisa dilihat. Pasti mendingan juga lihat TikTok. Lihat kata yang keluar saya opera. Ya, kayak gitu boleh pakai solid AVO kalau memang dia Absolut AVO. AVO ini yang rigid, yang keras, yang dibikin dibikin 0 derajat. Nah, kan dia posisinya kelantar dan inversi. Kita bisa pakai di sana deh. Terus habis kelantar dan inversi ya kita buat seperti ini. Posisi netral itu namanya kaki. Ketika ini jadi dingin, yang terjadi ininya jadi sama ini, ya kan? Boleh dibantu lagi, boleh. Itu namanya backslash. Ya, di sini belajar aja dulu berdiri buat persepsi dia. Sendiri Ya, tahu nih posisi yang benar karena polanya dia di sini tuh begini. Nah, ini ngomongin lady kan ya. Jadi kita benerin teknis dulu. Nah, pasien kayak gitu udah siap semua, saya serahkan ke dokter untuk type-nya itu udah kontraktur, udah nggak bisa lagi dibantu sama saya dan ultrasound. Akhirnya dioperasi, kayak doang nggak ini habis dioperasi, di gips 3 bulan. Habis itu dia lupa semua, dia atrofi dan dia lupa semua. Saya ngajarinnya dari awal lagi tapi tidak seperti waktu pertama dia belum tahu pembelajarannya. Takut berlutut dia takut apa takut? Ya itu IQ-nya masih 50. Gimana kalau ya? Nanti prognosis juga berdasarkan itu ya. Jadi ada pengaruh dari dosis plastis, pengaruh dari opsi, ya itu juga mempengaruhi prognosis. Sebenarnya prognosis kalau dia bisa berguling dan terduduk mandiri di usia 2 tahun, dia akan berjalan di usia 6 tahun ya. Tapi ini semua masih dipengaruhi oleh apa namanya kan ada 4 terus kemudian baru kita jadi jangan tenang aja Bu, tunggu 6 tahun mau dikasih itu dapat 100.000 seminggu 3 kali 300 duitnya 2 M ya bukan begitu ya. Jadi apa terus sampai kita udah mobil udah 2 gitu terus ternyata jadi kita juga harus balik lagi basic memutuskan ya bahwa apa sih masalahnya, ada nggak CP yang dengan gangguan perilaku, CP yang
gangguan neurologisnya visual cortical visual impairment tidak. Terus kemudian yang dia punya karena CMV juga gangguan pendengaran tidak, itu kan masuk kumpulan gejala neurologis yang terberat ya. Mata apa sih kalau ada buta, dia juga takut ya, apa namanya, takut diposisikan tinggi, dia biasa terlentang juga juga nangisnya kayak ini banyak macam ya. Itu nanti yang kita pelajari. Ada yang kalau dia tipenya ekstensi, pegang kepala semakin ekstensi ya, namanya noxious stimuli. Pegang malah semakin ekstensi. Kamu maunya sih sebetulnya rilis ya, kamu pegang kepalanya dulu, kamu mau begini malah begini terus. Itu namanya apa ya? Norsius stimuli. Norsius stimuli. Norsius stimuli. Norsius stimuli. Menjangkau benda itu tidak ada yang sama. Jadi semua harus bekerja sama. Makanya MDT itu sampai Hongkong. Masa kamu cuma datang 1 jam bisa membenahi sendiri, kan pasti 24 jam sisa di rumah itulah ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau CP ingat definisinya, ingat ya definisinya apa, bisa diuraikan, terus kemudian problemnya apa, ya. Baru intervensinya apa. Jadi tinggal saya bilang, Mbak praktek fasilitasi berguling. Ya udah, terus dia praktekkan fasilitasi berguling. Udah bener nih. Saya tanya, ada apa sih di berguling? Kenapa kamu cara bergulingnya kayak gitu? Ya apa tuh bergulingnya? Kenapa harus dinasihati? Karena arti fasilitasi adalah mempermudah proses. Yang lebih mudah barangkali yang kurang spasisnya adalah tukai. Jadi ya dimudahin, jadi yang dibantu adalah shoulder. Yang kayak besar. Iya. Terus apa? Kamu pegang-pegang di shoulder itu apa? Apa? Input. Ya, apa namanya? Fasilitasi. Point of control. Kamu mau ngomong gitu enggak? Oke. Ada pertanyaan? Iya, mau.